Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi mengenai merek sabun pada toko Allen. Di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 22, yaitu ada Nurmaya Soleha dengan NIM 64221492. Kemudian ada Desya Astaris Maharani dengan NIM 64222054. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Desi. Berikut di sini ada latar belakang. Merek sabun mandi memiliki peran penting dalam keputusan pembelian konsumen dengan faktor harga, kualitas, dan promosi yang mempengaruhi perpindahan merek. Ibu rumah tangga sebagai pengatur keuangan keluarga cenderung berpindah merek sabun mandi karena faktor harga yang lebih murah dan promosi yang gencar. Perilaku ini menunjukkan bahwa loyalitas konsumen terhadap merek sabun mandi dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga dan promosi. Berikut di sini ada landasan teori. Pengertian ANOVA 2 arah. Uji ANOVA 2 arah yaitu uji statistika yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dua variabel prediktor nominal terhadap variabel hasil yang berkelanjutan. Uji ANOVA 2 arah mengungkapkan hasil dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Berikut ada langkah-langkah analisis 2 arah. Analisis variasi 2 arah bisa dilakukan secara manual atau melalui aplikasi pengolahan data. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan ANOVA 2 arah adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan sampel dalam kategori tertentu. Namun apabila peneliti menggunakan aplikasi, maka yang perlu dilakukan hanyalah memasukkan data ke dalam aplikasi pengolahan data. 2. Memastikan bahwa data sampel telah memenuhi asumsi. Yang pertama perlu dilakukan adalah melakukan uji normalitas, lalu uji homogenitas. Yang ketiga ada apabila peneliti menggunakan cara manual, pada tahap ini yang harus dilakukan adalah variabilitas dari seluruh sampel, kemudian menghitung variasi antar kelompok dan variasi dalam kelompok. Setelah itu penelitian perlu menghitung hitung dan tabel, lalu membandingkan keduanya untuk menarik kesimpulan. Jika peneliti menggunakan aplikasi pengolahan data, maka yang perlu dilakukan hanyalah mengoperasikan aplikasi sesuai dengan analisis yang akan dilakukan, yakni ANOVA 2 arah. Berikut di sini ada studi kasus toko Allen. Kami mahasiswa manajemen ingin menganalisa metode statistika ANOVA 2 arah tanpa interaksi pada toko Allen terhadap jenis sabun mandi dalam 1 bulan dengan berbagai jenis sabun mandi seperti Lifebuoy, Giv, Lux, Sinsui. Berikut ini adalah jenis sabun mandi terhadap hasil penjualan selama 1 bulan. Minggu pertama, pembelian Lifebuoy 48, Giv 48, Lux 88, Sinsui 133. Jumlah TI 317. Minggu kedua, Lifebuoy 86, Giv 46, Lux 46, Sinsui 112, jumlah TI 210. Minggu ketiga, 60 Lifebuoy 62, Giv 44, Lux 64, Sinsui 201, jumlah TI 371. Minggu keempat, Lifebuoy 20, Giv 54, Lux 42, Sinsui 130, jumlah TI 246. Berikut jumlah TI dari semua sabun. Lifebuoy 216, Giv 192, Lux 240, Sinsui 576. Jumlah TI seluruhnya 1144 sama dengan T. Dengan taraf 5%, maka akan diuji hipotesis sebagai berikut. 1. Apakah ada penjualan berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan selama 1 bulan? 2. Apakah jenis sabun mandi yang dijual toko Allen berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan selama 1 bulan? Kemudian ada analisis. Yang pertama, formulasi hipotesis. A. Hipotesis ANOVA kolom H0 sama dengan alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa 3 sama dengan alfa 4 sama dengan 0. Pengaruh baris 0. Tidak ada perbedaan penjualan berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan sabun mandi selama 1 bulan. H1.
Sekurang-kurangnya 1 alfa I sama dengan 0, pengaruh baris 0, tidak ada perbedaan penjualan berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan sabun mandi selama 1 bulan. B. Hipotesis ANOVA baris. H0 sama dengan delta 1 sama dengan delta 2 sama dengan delta 3 sama dengan delta 4 sama dengan 0. Pengaruh kolom 0, ada perbedaan jenis sabun mandi yang dijual toko Allen berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan selama 1 bulan. H1 sama dengan sekurang-kurangnya 1. B. Delta J sama dengan 0. Pengaruh kolom 0, ada perbedaan jenis sabun mandi yang dijual toko Allen berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan selama 1 bulan. Yang kedua, menentukan taraf nyata A sama dengan 5%. Untuk baris V1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. V2 sama dengan 4 dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3, kali 3 sama dengan 9. FA F1, F2 sama dengan F0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Untuk kolom V1 sama dengan 4 dikurang 1, 3, V2 4 dikurang 1, 3, 4 dikurang 1 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. FA F1, F2 sama dengan F 0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika 2,679 lebih kecil dari F 0,05, 3,9 sama dengan 3,86. H0 ditolak jika 25,091 lebih besar F 0,05, 3,9 sama dengan 3,86. Yang keempat, membuat analisis variansi ANOVA. Sini ada tabel minggu pertama, jenis sabun mandi Lifebuoy 48, Gift 48, Lux 88, Shinjui 133, jumlah TI 217. Minggu kedua, jenis sabun Lifebuoy 86, Gift 46, Lux 46, Shinjui 112, jumlah TI-nya 210. Minggu ketiga, Lifebuoy 62, Gift 44, Lux 64, Shinjui 201, jumlah TI-nya 371. Minggu keempat, Lifebuoy 20, Gift 54, Lux 42, Shinjui 130, jumlah TI-nya 246. Jumlah TI pada sabun Lifebuoy 216, pada sabun Gift 192, pada sabun Lux 240, pada sabun Shinjui 576. Jumlah TI dari semuanya 1.144 sama dengan T. Diketahui N-nya adalah 16. T pangkat 2 dibagi kolom baris sama dengan 1.144 pangkat 2 dibagi 16 sama dengan 1.308.736 dibagi 16 sama dengan 81.796. Jumlah kuadrat total atau JKT. JKT sama dengan sigma K I sama dengan 1, sigma N J sama dengan 1 dikali 2 IJ dikurang T2 dibagi KB. JKT sama dengan 48 pangkat 2 ditambah 48 pangkat 2 ditambah 88 pangkat 2 ditambah 133 pangkat 2 ditambah 86 pangkat 2 ditambah 46 pangkat 2 ditambah 46 pangkat 2 ditambah 112 pangkat 2 ditambah 62 pangkat 2 ditambah 44 pangkat 2 ditambah 64 pangkat 2 ditambah 201 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2 ditambah 54 pangkat 2 ditambah 42 tambah 130 pangkat 2 dikurang 1144 pangkat 2 dibagi 16. JKT sama dengan 2304 ditambah 2304 ditambah 744 ditambah 17
6.689 ditambah 7.396 ditambah 2.116 ditambah 2.116 ditambah 12.544 ditambah 3.084 ditambah 1.936 ditambah 4.096 ditambah 40.401 ditambah 400 ditambah 2.916 ditambah 1.764 ditambah 16.900 dikurang 1.308.736 dibagi 16 sama dengan JKT-nya 126.470 dikurang 81.796. Hasil dari itu JKT-nya 44.674. Jumlah kuadrat baris atau JKB. JKB sama dengan sigma B, sigma I sama dengan 1. T2 dibagi K dikurang T2 dibagi KB. JKB sama dengan 317 pangkat 2 ditambah 210 pangkat 2 ditambah 371 pangkat 2 ditambah 246 pangkat 2 dikurang 1000 dikurang 1.144 pangkat 2 dibagi 16. Hasilnya 100.489 pangkat 2 ditambah 44.100 pangkat 2 ditambah 137.641 pangkat 2 ditambah 60.516 pangkat 2 dibagi 4, kemudian dikurang 1.308.736 dibagi 16. JKB 342.746 dibagi 4 dikurang 81.796. Hasil 85.685,5 dikurang 81.796. Hasilnya 3.890,5. Jumlah kuadrat kolom atau JKK. JKK sigma K J sama dengan 1 T2 dibagi N dikurang T2 dibagi KB. JKK 216 pangkat 2 ditambah 192 pangkat 2 ditambah 240 pangkat 2 ditambah 576 pangkat 2 dibagi 4, kemudian dikurang 1.144 pangkat 2 dibagi 16. Bawahnya 46.656 ditambah 36.864 ditambah 57.600 ditambah 331.776 dibagi 4, kemudian dikurang 1.308.736 dibagi 16. Hasilnya 472.89 dibagi 4 dikurang 81.796. Bawahnya 118.224 dikurang 81.796. Hasilnya 36.428. Jumlah kuadrat error atau JKE. JKE sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK. JKE hasil dari JKT 44.674 dikurang JKB 3.890,5 dikurang JKK 36.428. Hasil seluruhnya JKE 4.355,5. Analisis menggunakan tabel. Sumber variasi rata-rata baris derajat bebas B dikurang 1 sama dengan 3, jumlah kuadrat 3.890,5. Rata-rata kuadrat S1 pangkat 2 sama dengan JKB dibagi DB. S1 pangkat 2 sama dengan 3.890,5 dibagi 3. S1 pangkat 2 sama dengan 1.296,83. F hitung. F1 sama dengan S1 pangkat 2 dibagi S3 pangkat 2. F1 sama dengan 1.296,83 dibagi 483,94. F1 sama dengan 2,679.
Kemudian sumber variasi rata-rata kolom derajat bebas K dikurang 1 sama dengan 3. Jumlah kuadrat 36.428. Rata-rata kuadrat S2 pangkat 2 JKK dibagi DB. S2 pangkat 2 sama dengan 36.428 dibagi 3. S2 pangkat 2 sama dengan 12.142,67. F hitung F2 sama dengan S2 pangkat 2 dibagi S3 pangkat 2. F2 sama dengan 12.142.67 dibagi 483,94. F2 hasilnya 25,091. Kemudian ada sumber variasi kesalahan atau error derajat bebas K dikurang 1 B dikurang 1 sama dengan 9. Jumlah kuadrat 4.355,5. Rata-rata kuadrat S3 pangkat 2 sama dengan JKE dibagi DB. S3 pangkat 2 sama dengan 4.355,5 dibagi 9. S3 pangkat 2 hasilnya 483,94. Kemudian ada sumber variasi total derajat bebas KB dikurang 15. Jumlah kuadrat 44.674. Di sini ada kurva statistika. Kurva kolom itu diterima. Tidak ada perbedaan penjualan berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan sabun mandi selama 1 bulan. Hal ini karena F hitung lebih kecil dari F tabel. Kemudian yang kedua, kurva baris hasilnya ditolak karena ada perbedaan jenis sabun mandi yang dijual toko Allen berpengaruh terhadap jumlah hasil penjualan selama 1 bulan karena F hitung lebih besar dari F tabel. Kemudian ada menarik kesimpulan. Pertama, karena F hitung F1 sama dengan 2,679 lebih kecil F 0,05 3,9 sama dengan 3,86, maka H0 diterima. Artinya mengikut pengajian berpengaruh terhadap jumlah penjualan. Yang kedua, karena F hitung F2 sama dengan 25,091 lebih besar dari 3,9 sama dengan 3,86, maka H0 ditolak. Artinya karena jenis sabun mandi terhadap harga penjualan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Desi. Yang terakhir di sini ada kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan menganalisis pengaruh kualitas produk, harga dan promosi terhadap perpindahan merek sabun mandi. Pada ibu rumah tangga, jenis penelitian adalah dengan metode analisis ANOVA 2 arah tanpa interaksi. Hasil penelitian menunjukkan kualitas produk, harga dan promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perpindahan merek sabun mandi. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah hendaknya perusahaan lebih meningkatkan kualitas produk, harga dan promosi. Sebab motif para ibu rumah tangga berpindah merek sabun mandi Lifebuoy karena ingin mencari variasi dan harga yang relatif murah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih.